Semua, pernah gak sih kalian buka grup keluarga, terus ada yang share berita terkait besok bensin bakal habis dan kita tuh disuruh ngantri atau artis terkenal meninggal dunia. Nah itu kan berita hoax yang bikin kita kaget. Malu gak sih kalau udah nyebar berita ternyata hoax? Masalahnya berita itu gampang nyebar dibanding gosip tetangga yang baru beli motor. Nah bedanya kalau gosip tetangga itu bisa bikin kita senyum-senyum, kalau gosip itu bisa bikin panik sekampung. Nah makanya kita perlu bahas penting nih, mengapa sharing itu penting sebelum sharing. Iya bener banget, soalnya sekarang tuh HP kita kayak mesin fotokopi gak sih? Berita yang baru turun langsung kesebar gitu aja. Kesebar di sosial media kayak WhatsApp, Instagram, bahkan TikTok. Contohnya kemarin, ada berita kalau BBM naik tinggi-tinggian. Padahal kenyataannya nggak ada, tapi beritanya udah nyebar kemana-mana. Jadi para warga berbondong-bondong ke SPBU buat ngantri BBM. Pas sampai sono ternyata BBM-nya nggak naik. Kan sama aja ngerugiin kita udah capek-capek ke sana, ternyata beritanya cuma hoax. Jadi sekarang sebelum kita nyebarin informasi, cek dulu ya sumbernya biar kita nggak kesusahan lagi. Selain itu, banyak banget contoh-contoh hoax. Salah satunya itu hoax bencana alam. Nah, apa aja sih contoh-contoh hoax bencana alam? Nah, contohnya itu ada hoax-hoax tentang gempa atau tsunami. Padahal BMKG sendiri tuh nggak menyatakan statement apa-apa. Selain ada bencana alam, ada juga hoax kesehatan. Contohnya, air garam itu dapat menyembuhkan semua penyakit. Itu kan berbahaya banget ya, apalagi buat orang tua kita yang nggak ngerti tentang teknologi. Pasti mereka bakal menyetujui hal tersebut. Nah, dampaknya hoax itu bahaya banget karena selain bikin panik, bisa bikin beneran sakit. Jadi kita semua harus hati-hati dalam menyebarkan informasi. Sekarang gimana caranya biar kita nggak kejebak hoax? Tenang, ada tips simple. Yang pertama, cek sumber. Kalau misalkan berita cuma bilang katanya atau sumbernya cuma dari akun random, ya jelas mencurigakan dong. Yang kedua, jangan cuma baca judul. Sekarang judul tuh sengaja dibikin heboh biar kita ngeklik. Misalkan ada headline berita tulisannya begini, artis A ditangkap polisi. Padahal waktu kita klik itu cuma ditangkap di sinetron, kan nyebelin. Terus yang ketiga, cek tanggal. Sekarang tuh banyak ya berita lama yang udah diupload lagi, seakan-akan itu tuh berita baru. Misalnya foto banjir tahun 2018 yang diupload lagi, padahal kan itu arsip lama. Terus yang keempat, bandingin sama media resmi. Kalau emang berita yang penting banget, pasti ada di media besar ataupun situs pemerintah. Dan yang terakhir, alias yang kelima, kalau masih ragu, tahan dulu, jangan diupload. Karena lebih baik kita dicap lemot nyebarin informasi daripada cuma nyebarin berita palsu. Coba kalian bayangin deh kalau ada hoax yang masuk ke grup keluarga. Contohnya, ada chat masuk kayak gini, besok satu Indonesia bakal mati lampu selama 24 jam. Beh, langsung panik tuh satu rumah. Ada yang sibuk beli lilin, ada yang sibuk ngecas HP, tab, laptop sampai 100%. Bahkan mungkin ada yang nyetok mie instan sampai 1 kardus. Padahal besoknya bakal normal-normal aja kayak biasa, nggak ada mati listrik. Nah, kita yang Gen Z ini yang tentunya udah melek sama informasi harus bisa kasih klarifikasi ke keluarga kalau itu tuh berita palsu, nggak bisa langsung kita percaya. Jadi biar keluarga tuh juga belajar gimana cara menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Ya, gampang guys, hidup di era digital itu seru karena semua informasi ada di genggaman kita. Tapi justru itu yang bikin kita harus lebih pintar. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada otak. Ingat, sharing sebelum sharing, jangan, karena kalau udah nyebar susah banget buat naringnya balik. Jadi sekarang cek dulu sebelum share biar keluarga kita aman dari panik gara-gara hoax dan bikin kita jadi pengguna internet yang lebih bijak.